Jokowi harus hadir 2 kali. Itu untuk membuktikan janji Jokowi. Katanya mau hadir saat sidang. Datang ayo. Jangan main Zoom. Jangan main Zoom, Pak Rifai. Maksudnya main Zoom apa? Dia nggak datang kemudian dia cuma pakai Zoom. Oke. Nggak bisa. Emangnya ini COVID pakai Zoom? Ya. Atau cuman nggak datang pakai berita acara sumpah. Kalau seandainya nanti akhirnya Pak Jokowi pakai Zoom, apa yang akan disampaikan? Oh, kita protes keras. Mundur, lebih baik mundur sidangnya. Harus datang, dia janji kok. Saya mau hadir di sidang, tapi saya pakai Zoom. Nggak boleh. Jadi pertama untuk pra peradilan, kalau kami sendiri menghargai ya upaya hukum yang diajukan oleh rekan-rekan sejawat sebagai penasihat hukum tersangka, karena itu memang upaya hukum yang dianut oleh hukum acara pidana kita, dan itu adalah forum yang tepat untuk menguji. Ya. Jadi itu silakan saja untuk dilakukan. Sekalipun kalau kami berpandangan memang ini agak berlebihan. Ya. Berlebihannya kenapa? Pertama, karena biasanya seorang advokat itu mengajukan upaya peradilan itu untuk memastikan agar upaya paksa itu terhenti. Artinya upaya paksa itu masih berlangsung. Sementara di perkara ini kan sebenarnya dengan dilimpahkannya berkas secara otomatis upaya paksa sudah terhenti. Tadi kan juga sempat dibahas itu, sesuatu yang sudah terhenti apalagi yang mau dicari ya. Kecuali oke, ada yang bilang wah ini hanya sekedar untuk mendiskreditkan, ada juga untuk lesson learn publik, itu ya semua pendapat boleh-boleh saja ya, dan kami hargai itu. Jadi menurut kami agak berlebihan satu itu. Kedua, kalau mempersoalkan soal penahanan, kenyataannya penahanan ini kan juga tidak berjalan gitu. Karena sudah dilakukan pembantaran, secara fakta pun tiga malam itu kan mereka tinggal di VVIP-nya rumah sakit. Tidak pernah di sel. Bukan bermalam di sel, jadi secara kerugian material kan masih dipertanyakan. VVIP rumah sakit. Loh katanya begitu, nggak tahu. Katanya di rumah sakit VIP atau apa gitu ya. Artinya secara material juga tidak ada dampak gitu ya. Lalu yang ketiga, kalau bicara ada penangkapan seperti Getpus PKI ya, kalau kata Bang Roy, saya kok kayaknya ini agak hiperbola ya. Kalau film itu kan saya dari SD nonton itu gitu ya. Ada yang dipopor senjata, ada yang diseret, ada yang dipukul. Kayaknya sih nggak begitu gitu ya. Bahwa penangkapan ya kami juga sering lah mendampingi klien dan ditangkap. Semua orang namanya ditangkap secara psikologis pasti merasa tertekan dan ruang geraknya dibatasi. Ya. Itu sudah memang seperti itu gitu ya. Dan menurut saya sih penangkapan di jam 7 itu masih dalam taraf wajar. 7 pagi? Wajar. Kadang ada penangkapan jam 12 malam. Ya. Ada. Dan itu nggak lagi tidur dibangunin apa itu melanggar HAM, kan nggak juga. Jadi bahwa jam 7 Bang Roy belum mandi, belum sarapan, ya mungkin karena mungkin memang seperti itu. Padahal katanya sudah sholat subuh. Buktinya Bu Tifa jam 7 udah cantik tuh, udah siap gitu ya. Jadi ini kan tergantung lagi. Ujian. Orang masing-masing punya gaya masing-masing, itu tidak bisa menjadi parameter. Bos saya nggak mandi, saya nggak sarapan. Saya pikir itu ya, nanti silakanlah majelis. Tapi ini kalau kacamata kami melihat ini agak-agak berlebihan gitu ya. Dan ini juga konfirm apa? Buktinya hanya beliau yang melakukan pra, Bu Tifa enggak. Menjadi aneh gitu kan. Ada perbedaan upaya hukum ya. Terus juga perbedaan persepsi. Contoh, ya kan kami mencermati aja ya. Bu Tifa menggunakan rompi, Pak Roy nggak menggunakan rompi. Itu punya reason, punya alasan, punya tujuan. Termasuk hari ini juga upaya hukumnya berbeda. Saya dapat informasi terakhir dari Pak Katiri, penasihat hukumnya pun sudah berbeda. Nah justru kami, ya kalau kami sih buat bukan menjadi concern kami lah. Apalagi soal upaya paksa dari awal kami udah bilang itu kewenangan penegak hukum dan itu tanggung jawab penegak hukum. Ya, kalau dilakukan dengan amanah akan dilindungi, tapi kalau tidak amanah juga harus dipertanggungjawabkan. Makanya kami tidak mau masuk ke arena itu. Nah, cuma yang menjadi concern kami, kembali kalau kami pokok perkara, Mas Aiman. Dengan adanya pra, rupanya ada yang memanfaatkan ketentuan KUHP baru yang bilang memang dengan upaya pra maka terjadi penangguhan pemeriksaan pokok perkara. Dan ini sekarang sudah terjadi nih, terjadi jeda antara pemeriksaannya Dr. Tifa dengan pemeriksaannya Pak Roy. Dalam beberapa pra itu biasanya selesai 2-3 minggu dalam konteks tidak ditahan. Sehingga kemarin berpikir, waduh ini kalau berjeda sampai 3 minggu berarti agak jauh juga nih jedanya ya. Untuk Pak Jokowi juga harus 2 kali datang, ini juga selain merepotkan secara lawyer ada strategi litigasi gitu ya. Biasanya dengan cara Bu Tifa di depan, nanti Ibu Tifa yang pembuktian duluan, Ibu Tifa yang divonis, Pak Roy yang akan mengambil manfaatnya. Contoh, pemeriksaan saksi A di sana kurang sempurna, di Pak Roy akan disempurnakan. Pemeriksaan ahli A
yang Bu Tifa di sana nggak bisa diperbaiki di Pak Roy. Jadi itu sebagai lawyer biasanya strategi itu. Nah, kami sedang mencermati apakah ini bagian dari strategi itu. Itu sah-sah saja ya. Tapi kami akan tentunya menjaga agar tidak merugikan kepentingan saksi korban gitu ya. Jadi justru kami melihatnya kacamata itu. Kalau pra monggo kerso silakan aja. Tapi terkait dengan pokok perkara kami sedang terus melihat apakah kecurigaan kami benar adanya. Tentunya juga kami sebagai lawyer memiliki strategi juga dan kami akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Gimana? Jadi ini kenapa kemudian pengacaranya Mas Roy dan pengacara Dr. Tifa itu berbeda? Ya, ini ada beberapa fakta yang kita lihat ya. Ada perbedaan satu pra tidak pra. Dan jadi kan dari awal tadi satu pra peradilan, satu tidak pra saya bilang peradilan. ini berlebihan. Nah, ternyata pandangan ini kan lebih kurang juga Bu Tifa tidak melakukan pra. Ya mungkin pemikirannya sama juga. Tidak berlebihan, agak berlebihan kalau lihat kompra. Jadi udah perbedaan cara pandang satu. Satu. Kedua, waktu dalam proses di mana di Polda dan rumah sakit, kalau kita lihat kan ada beda style juga nih. Pak Roy nggak mau pakai rompi, Bu Tifa pakai rompi. Berarti ada perbedaan alasan, tujuan yang hendak dicapai kan. Karena mereka ini kan orang-orang pintar gitu ya. Semua tindak tanduknya tentu ada reason. Lalu yang ketiga. Saya dapat informasi kemarin dari Pak Ketiri, tim penasihat hukumnya sudah berbeda nih. Tadi sudah disampaikan juga berbeda. Berarti kan ini udah beda strategi, beda cara. Nah, jadi maksudnya pecah. Oh bukan, beda cara. Nah yang terpenting buat kami adalah jeda waktunya sudah jadi berubah. Nggak, tujuannya apa tapi kalau beda cara itu? Jeda waktunya berubah, itu hanya the way to do. Tapi jeda waktunya berubah, nah waktu berubah ini bisa dimanfaatkan oleh tim lawyernya Pak Roy. Untuk? Ya, saya nggak tahu ya apakah ini menjadi reasonnya ya. Kenapa? Nanti Ibu Tifa yang pembuktian di depan, Ibu Tifa yang divonis duluan, beliau di belakang, dengan catatan semua yang kurang-kurang di pemeriksaan yang pertama akan dirapihkan di belakang. Itu strateginya para lawyer. Tapi kembali lagi ya, ini kan silakan. Persepsi dan setiap lawyer pasti akan berpikiran seperti ini. Jadi intinya kami karena udah kebuka duluan di sidangnya Dr. Tifa, kekurangan-kekurangan nanti dilapis kemudian disempurnakan di sidangnya Mas Roy. Betul. Misalnya melempar 5 pertanyaan, ternyata ada yang lupa. Nah, di belakang ini bisa rapi. Nah, jadi nanti banyak manfaat pembelaannya di Pak Roy, di Bu Tifa justru strategi tidak maksimal. Itu bicara strategi ya. Terus? Nah, tapi kembali lagi ya, kalau kami sah-sah aja. Itu strategi yang sah. Tapi tentunya kami juga akan mengantisipasi. Kami akan bekerja sama dengan teman-teman kejaksaan karena hari ini kan semua kepentingan hukum Pak Jokowi sudah diambil oleh jaksa. Kami akan berkoordinasi, akan mengingatkan tim jaksa bahwa ini seperti ada strategi seperti itu sehingga perlu kita imbangi agar paling tidak dalam persaingan kita harapkan adalah kebenaran akan terbuka, keadilan dapat diwujudkan dan seluruh permainan tidak bisa menggeser keadilan itu sendiri. Itu tujuan kami. Saya tambahkan sedikit. Nanti saya beri semangat. Tapi saya ingin tanya gini, kalau sedemikian berarti ada di benak Anda bisa merugikan saksi korban dalam hal ini Pak Jokowi? Ya, tentunya. Tentunya dong. Di mana kemudian supaya publik juga tahu, di mana kerugian yang akan dialami oleh Pak Jokowi dengan strategi seperti ini versi Anda? Bahwa Dr. Tifa maju duluan, belakang disempurnakan oleh Mas Roy Suryo. Ya, harus datang. Nanti pertanyaan-pertanyaan akan lebih dimatangkan di sesi kedua. Artinya maksudnya begini, kerugiannya adalah hukumannya tidak sesuai dengan yang diharapkan atau gimana? Nah, bukan dari segi teknik pembuktian ya. Kalau hukuman kan menurut saya itu kan udah kan artinya gini, kalau seandainya disempurnakan artinya bisa jadi tidak terbukti apa yang dilakukan Mas Roy dan kawan-kawan. Kalau ada penyempurnaan itu kan yang dikhawatirkan. Bukan jadi itu. Gimana? Bukan soal terbukti. Kalau terbukti tidak terbukti itu fakta. Mau apapun ilmunya ya fakta adalah fakta ya. Tapi maksud saya adalah teknik pendalamannya, teknik tanya jawabnya itu akan lebih dikomprehensifkan di sesinya Pak Roy sehingga pembuktiannya Pak Roy nanti bisa lebih maksimal dibanding pembuktiannya Ibu Tifa. Yang ujungnya adalah? Ujungnya ya nanti kembali ke fakta hukum yang bisa diambil oleh hakim. Tentunya bisa jadi berbeda. Meringankan atau bahkan mungkin bebas dan seterusnya. Menurut saya sih, saya berkeyakinan ya kalau untuk bebas kok kayaknya agak berat ya. Tapi paling tidak bisa lebih meringankan ya. Dan kembali lagi kalau untuk Pak Jokowi sebenarnya untuk pemidanan bukan concern beliau. Tapi beliau gini, lebih ini bayangan saya awam. Kalau seandainya memang ada fakta, mau seberapapun sempurna, kalau memang salah pasti salah. Yes, tapi kalau seandainya fakta, kalau memang benar, seberapapun disempurnakan, ya pasti memang benar. Artinya strategi itu bagi saya secara logika harusnya tidak perlu dikhawatirkan. Iya harus. Betul, tapi tetap perlu diantisipasi. Perlu diantisipasi ya. Karena ini kadang trik-triknya lawyer ya dalam berlitigasi lah. Sebelum nanti
Mas Refli juga akan sampaikan soal pembantaran itu. Saya ingin tegaskan hal yang sangat penting. 1 jam sebelum siaran Rakyat Bersuara itu, ini sekaligus saya jawab ya, isu-isu atau hoax yang beredar, bahwa saya dan Dr. Tifa pecah, sama sekali tidak. Kami barusan bertemu di salah satu rumah makan Bobrek, ya, dan ada live YouTube beberapa di antaranya. Ada Roy Suryo update, Langkah update, Ugroseno Tribrata dan lain sebagainya ada di situ. Kami menyatakan, ya, tidak ada yang pecah sedikit pun. Saya dan Dr. Tifa sangat saling membersamai, bahkan saya minta izin ke Dr. Tifa, Dok, mohon izin nanti hari Kamis saya nggak bisa datang karena masih ada pembuktian di pra-peradilan. Demikian juga Dr. Tifa. Jadi tidak ada yang namanya pecah. Tim hukum kami tetap kompak, ya. TPDT di Bapak Al-Katiri, kemudian saya di bawah Tokham, ada juga tim Troya yang dulu ada, dan bahkan ini saya buka aja. Teman-teman yang tergabung dalam TAKA itu masih juga tetap untuk non litigasi. Jadi masih ada teman-teman, bahkan ada beberapa dari sana yang pindah ke sini, dari sini pindah ke sana biasa. TAKA itu apa? TAKA itu tim anti tim advokasi anti kriminalisasi akademisi. Ya, di sana ada Mas Petrus, ada Ahmad Kosinudin, ada juga Mas Medi yang mau pindah ke sini, balik lagi ke sana. Ada, nggak apa-apa. Itu namanya sah-sah aja. Ya, teman-teman juga sama. Pendukungnya juga sama. Yang kata respon dibayar 100.000 itu. Ya, maka respon itu kita tunggu, mon. Datang sekali lagi. Ya, jangan pengecut. Ya. Udah pengecut, kalau enggak nanti kamu pakai aja, pakai daster aja nanti untuk. Nah, satu lagi yang penting lagi. Kalau tadi Pak Rifai mengatakan bahwa itu strategi, enggak Pak Rifai. Ini adalah konsekuensi dari KUHP yang baru kan. Jadi ketika ada praper, ya pokok perkaranya harus nunggu. Dulu katanya kami ditantang, nih Bang Adi nih, ayo praper. Oke, kita sekarang mau praper Mas. Itu, jadi itu jadi artinya apa? Kalau itu konsekuensinya apa? Jokowi harus hadir 2 kali. Itu untuk membuktikan janji Jokowi. Katanya mau hadir saat sidang. Datang ayo. Jangan main Zoom. Jangan main Zoom, Pak Rifai. Maksudnya main Zoom apa? Dia nggak datang kemudian dia cuma pakai Zoom. Oh, oke. Nggak bisa. Emangnya ini COVID pakai Zoom? Ya. Atau cuman nggak datang pakai berita acara sumpah. Kalau seandainya nanti akhirnya Pak Jokowi pakai Zoom, apa yang akan disampaikan? Oh, kita protes keras. Mundur, lebih baik mundur sidangnya. Harus datang. Dia janji kok. Saya mau hadir di sidang, tapi saya pakai Zoom. Nggak boleh. Dia kalau misalnya konsekuensinya Dr. Tifa duluan, ya dia harus datang dulu di Dr. Tifa. Andai kata dia nggak datang di Dr. Tifa, saya akan ikut tegaskan. Dr. Tifa harus gugur perkaranya. Iya, pelapornya nggak datang kok. Pelapor nggak datang, perkara bisa gugur? Bisa. Gimana? Iya, pemeriksa pelapor utama nggak datang. Terus misalnya Jokowi pilih, datangnya cuma di saya. Lah itu kan dia berarti pilih-pilih. Mana katanya nggak pilih-pilih. Tapi kalau dia datang ke tempatnya Dr. Tifa, terus nggak mau datang ke tempat saya, ya saya harus gugur juga. Perkaranya kita makamkan di Kalibata sana, gugur pahlawannya. Gitu loh. Jadi ini memang konsekuensi dari aturan. Maka cerdaslah dalam menjawab. Jangan kemudian asal berani atau asal ngomong yang enggak ada. Ini adalah hal yang baik. Dan di Indonesia kemarin juga sampai, ya mohon maaf, presenter senior kita Pak Karli Ilyas pun juga sempat mengatakan ada yang ditangkap tapi kemudian lepas. Ini pertama kali. Bukan lepas. Memang kami itu tidak mau ditriki oleh penyidik ketika seolah-olah dianggap ditahan. Yang dulu Mas Aiman mungkin ingat, kalau dulu biasanya kalau nggak ditahan, ya nggak ditahan di kejaksaannya. Contohnya Haris Fathia. Itu nggak ditahan, ya nggak ditahan. Sekelas Rasman pun itu juga nggak ditahan loh, ya kan? Sekarang ditahan ya sudah konsekuensinya lah gitu ya sana gitu. Tapi artinya itu nggak ditahan. Tapi di penyidik ditahan, di kejaksaan nggak ditahan, padahal dalam waktu yang sangat singkat itu nggak pernah terjadi sebelumnya. Tapi di penyidik memang kami itu nggak layak ditahan. Berkasnya sudah jadi P21. Apa alasan penahanannya? Nggak ada. Dicari-cari saja alasannya. Sampai ada drama yang kedua, yaitu ketika malam-malam di rumah sakit jam 10 malam kami mau dibawa kembali ke rutan, ya, kamu mau dibawa ke Tahti. Ini kan jahat banget ini. Jadi nggak ada, jadi memang nggak ada penahanan gitu loh. Tapi untuk jelasnya soal bantar, mungkin Mas Refli bisa sampaikan tadi, yang soal pembantaran tadi.
Ya. Oke, nanti setelah jeda ya. Setelah jeda. ya, oke. Sekaligus juga saya ingin bertanya secara detail. Bagaimana kemungkinan Pak Jokowi apakah akan hadir di sidang Dr. Tifa Kamis dan seterusnya nanti, dan juga Mas Roy, atau hanya sebatas Zoom? Respon saja nggak hadir, apalagi Jokowi di sini. Kita akan simak nanti. Isu hangat kadang mungkin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerah dengan cepat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara. Bersama saya Aiman Wicaksono, saya akan kembali sesaat lagi.